Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan sampai saat sekarang ini. Salawat dan salam ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai ke zaman berilmu pengetahuan sebagaimana dirasakan saat ini. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Sri Mulyani Rusli, dan yang saya sayangi teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, sebelum masuk ke judul pidato saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak arufan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Elvia Ningsih. Saya dari sesi B program studi bahasa Inggris. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja ke judul pidato saya, yaitu bahaya mengkonsumsi narkoba di kalangan pelajar. Maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar sudah cukup meresahkan masyarakat sekitar dan pendidik. Menurut pendapat Sudarsono tahun 2009, narkoba merupakan suatu zat adiktif berbahaya yang mampu mempengaruhi akal dan pikiran seseorang. Dari pendapat ahli tersebut, dapat saya simpulkan bahwa narkoba merupakan suatu zat adiktif atau zat yang berbahaya yang dapat mempengaruhi akal dan pikiran seseorang serta merasa ketergantungan. Orang atau pelajar yang telah menggunakan narkoba akan merasa ketergantungan akan barang tersebut sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Adapun faktor yang mempengaruhi pelajar terjerumus menggunakan narkoba yaitu yang pertama, teman sebaya. Tak dapat dipungkiri bahwa teman sebaya sangat berpengaruh dalam perkembangan seseorang, apalagi di kalangan pelajar atau remaja. Mereka sangat membutuhkan teman sebaya untuk bersosialisasi serta mencari jati diri. Namun, tak jarang dari mereka yang salah dalam memilih teman. Teman yang tidak baik akan membawa temannya ke arah yang tidak baik. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman dan bergaul. Yang kedua, yaitu kurangnya pengetahuan akan narkoba. Kurangnya pengetahuan akan narkoba membuat mereka mudah saja tergoda atau mudah saja terpengaruh untuk menggunakan narkoba tersebut. Jika dia diajak oleh temannya untuk menggunakannya, maka dia akan menggunakannya tanpa dia berpikir apa yang akan terjadi setelah dia mengkonsumsi barang tersebut. Apa dampak dari barang tersebut? Dia tidak berpikir karena dia tidak tahu narkoba itu berbahaya. Yang dia tahu ketika dikatakan temannya ini adalah suatu barang yang membuat kamu fly, yang membuat kamu tenang, maka dia akan mencobanya. Dia tidak berpikir terlebih dahulu. Maka dari itu, kita harus memberikan penyuluhan kepada mereka bahwa narkoba tersebut adalah suatu zat yang berbahaya yang dapat mempengaruhi akal dan pikirannya. Yang ketiga yaitu lemahnya perhatian orang tua. Orang tua merupakan suatu hal yang terpenting bagi anak. Anak mengadukan sesuatu apa yang dirasakannya kepada orang tua. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak kita, harus selalu ada untuk anak kita, harus meluangkan waktu untuk anak kita, sehingga dia tidak mencari perhatian tersebut di luar lingkungan keluarganya. Ketika dia mulai mencari perhatian tersebut di luar keluarga, maka dia akan terjerumus, dia akan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, keluarga harus memperhatikan anaknya, sekaligus mengetahui dengan siapa anaknya itu berteman, dengan siapa dia bergaul. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Banyak yang mengatakan
Jika lingkungannya sehat, maka dia juga sehat. Jika lingkungannya baik, maka dia juga baik. Berarti dari kata-kata tersebut dapat saya simpulkan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, perkembangan kepribadian seseorang. Karena lingkungan yang baik, maka orang-orang yang tinggal di sana juga akan baik. Maka dari itu, keluarga atau orang tua harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sekaligus lingkungan bermain atau bergaul anak mereka. Sehingga dia tuh tidak terjerumus menggunakan narkoba. Jika dia sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah, jika sudah tinggal ke dalam lingkungan yang salah, maka dia akan terpengaruh dan terjerumus menggunakan narkoba. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pelajar yang telah menggunakan narkoba tersebut, yaitu yang pertama, perubahan dalam sikap. Perubahan dalam sikap di sini dimaksudkan yaitu jika seseorang sudah menggunakan narkoba, maka sikapnya juga berubah. Sikapnya akan berubah. Yang dulunya baik mungkin mulai pendiam, yang dulunya cerewet, minta ampun, suka berbicara, mungkin akan lebih banyak diam, banyak murung. Karena itu adalah salah satu pengaruh dari obat tersebut. Yang kedua yaitu dia juga sensitif, mudah marah. Anak yang menggunakan narkoba cenderung mudah marah. Sedikit-sedikit dia marah. Sedikit-sedikit masalah sepele saja akan dia anggap serius dan dia akan marah. Yang ketiga yaitu menurunnya kedisiplinan. Anak yang dulunya disiplin, rajin masuk, tidak pernah terlambat, jika dia sudah terpengaruh atau sudah menggunakan narkoba, maka dia akan sering bolos, tidak sering terlambat, sering ketiduran di kelas. Itu menurun kedisiplinannya karena dia tadi otaknya itu sudah terpengaruhi oleh narkoba tersebut. Yang keempat, menurunnya prestasi belajar. Anak yang dulunya pintar, juara di kelas, akan menurun prestasinya, akan menurun tingkat prestasi dan belajarnya, karena dia tadi otaknya itu sudah dicuci, otaknya itu sudah dipengaruhi oleh narkoba tersebut, sehingga dia tidak fokus lagi dalam belajar. Yang dia pikirkan ya narkoba, karena dia ingin fly, ingin bebas, ingin merasakan ketenangan lah. Itulah penyebabnya. Banyak sekali, sehingga narkoba tersebut harus diwaspadai supaya masa depan anak tetap cerah dan tetap bahagia gitu. Yang keenam yaitu tidak mempedulikan kesehatan. Anak yang sudah terpengaruh menggunakan narkoba, dia tidak akan mempedulikan kesehatannya lagi, karena dia itu berpikir narkoba tersebut suatu obat untuk dia, bukan suatu racun atau penyakit buat dia. Karena ketika dia mengkonsumsi narkoba tersebut, dia akan merasa tenang, fly, sehingga dia itu merasa narkoba itu suatu obat, bukan suatu penyakit yang dapat membuatnya kecanduan, ketagihan, merusak dirinya. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Maka kita itu harus melihat, harus memantau dan mewaspadai jika pelajar sudah terjerumus narkoba, karena kasihan sekali, masa depannya akan rusak kalau dia sudah terjerumus menggunakan narkoba. Adapun solusi yang dapat kita lakukan agar anak-anak tersebut tidak terjerumus menggunakan narkoba dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek keluarga, yang kedua aspek sekolah, dan yang ketiga aspek lingkungan. Yang pertama yaitu aspek keluarga. Keluarga merupakan sosialisasi pertama yang dilalui oleh anak. Anak akan bersosialisasi dulu dengan keluarga, baru ke lingkungan. Jadi, keluarga harus memberikan tameng atau suatu bekal lah untuk anaknya, supaya dia bagaimana cara dia bersosialisasi di luar, bagaimana supaya dia itu tidak terpengaruh menggunakan narkoba. Maka dari itu keluarga harus memberikan pengetahuan kepada anaknya. Sebagai orang tua harus memberikan pengetahuan kepada anak bahwa narkoba tersebut adalah suatu zat yang berbahaya dan narkoba tersebut sangat merusak untuk masa depan anaknya.
Dan keluarga juga harus memberikan waktu kepada anaknya, harus memberikan perhatian kepada anaknya, sehingga dia itu tidak mencari perhatian di luar. Jika anak sudah mencari perhatian di luar, maka dia akan terpengaruh, dia akan mengikuti apa yang dikatakan temannya, karena perhatian tersebut ya dia dapat dari temannya. Hanya temannya yang perhatian kepada dia, keluarganya tidak ada perhatian kepada dia. Maka dari itu keluarga harus selalu ada untuk anaknya, selalu mensupport anaknya supaya anaknya tidak terpengaruh menggunakan narkoba. Yang kedua yaitu aspek sekolah. Sekolah merupakan sosialisasi kedua yang dijalani oleh anak. Seperti saat ini, anak lebih banyak melalui masa atau lebih banyak harinya itu di sekolah. Dari jam 8 sampai jam 4 mereka di sekolah. Berarti lebih dari hampir separuh harinya terpakai untuk sekolah. Jadi sosialisasi anak itu banyak berinteraksi di sekolah, apalagi di kalangan pelajar SMA dan SMP. Dia itu sangat masih labil-labilnya, mereka masih labil. Dia masih sedang suka mencari jati diri, masih butuh sosialisasi dengan teman, butuh teman banyak, apalagi di sekolah, apalagi di SMP. Mereka sudah membentuk geng-gengnya. Ini geng pertemanannya. Maka dari itu, sekolah juga harus memantau siswanya. Sekolah harus memberikan penyuluhan kepada siswanya, memberikan pelajaran kepada siswanya bahwa narkoba tersebut adalah suatu zat berbahaya dan jangan sampai pelajarnya terpengaruh atau para siswanya terpengaruh menggunakan narkoba tersebut. Lebih baiknya dia memberikan penyuluhan dengan menghadirkan seorang polisi di sekolah, dan polisi tersebut yang menjelaskan kepada murid bahwa narkoba itu adalah suatu zat yang berbahaya dan jika mereka menggunakannya mereka akan masuk penjara. Narkoba itu bentuknya seperti ini, itu akan lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Anak yang sudah terjerumus menggunakan narkoba, ketika dia masih sekolah, pelajar yang sudah terjerumus menggunakan narkoba di sekolah, maka dia akan pergi cabut. Ketika dia cabut dari jam pelajaran, yang dia tuju itu lingkungan masyarakat yang dia tuju. Maka dari itu, masyarakat juga harus memantau para pelajar agar pelajar tersebut tidak terjerumus menggunakan narkoba. Masyarakat dengan cara seperti ini, jika ada pelajar, dia akan mencari lingkungan masyarakat. Jadi dia akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan aksinya tersebut, untuk melakukan aksi mengkonsumsi narkoba tersebut. Maka masyarakat harus memberikan teguran. Pertama, masyarakat harus menegurnya. Masyarakat, anak ini sudah seperti ini. Yang pertama dilakukan masyarakat melaporkan kepada pihak sekolah dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka dari itu, masyarakat seharusnya lebih baiknya di suatu kalangan atau di suatu kompleks ada suatu seperti RT atau RW-nya harus mengadakan suatu sosialisasi mengenai dampak narkoba, sehingga penduduk tersebut atau anak-anak yang ada di tempat tersebut sudah mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya dan dia akan berusaha menghindari narkoba tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.